Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Di kesempatan kali ini, sekali lagi kita akan bahas tentang P3K paruh waktu. Nah, saat ini Bapak Ibu semua mungkin bertanya-tanya berapa sih besaran gaji dari P3K paruh waktu tersebut? Di sini saya akan bahas. Namun pembahasannya tidak sedetail nantinya ya Bapak Ibu semua. Di sini kita berkaca ke Kemenpan terlebih dahulu dan masing-masing daerah seperti apa kita bahas. Namun sebelum kita ke informasi, coba nih absen dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar. Contoh, Bondowoso hadir mas, Surabaya hadir mas, Bandung hadir mas, atau kota-kota lain di seluruh Indonesia. Atau mungkin ingin berdonasi pulsa di Aba Channel, cek di kolom deskripsi. Ada nomor telepon saya, silahkan yang ingin membantu Aba Channel ini untuk terus berkembang di kolom deskripsi ada. Atau mungkin ada unek-unek terkait dengan P3K paruh waktu ke pemerintah, sampaikan di kolom komentar. Tapi ingat, komentar boleh, namun harus tetap menjaga ya Bapak Ibu semua. Nah, kita bahas terkait dengan paruh waktu. Di sini kita akan bahas terkait terlebih dahulu pengadaan P3K paruh waktu itu digunakan untuk apa sih? Nah, mungkin Bapak Ibu semua belum mengetahui. Jadi, untuk P3K paruh waktu itu dilaksanakan untuk apa? Di sini di Kemenpan, jadi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi nomor 16 ini adalah dasar utama ya. Dasar utama Bapak Ibu semua diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini silakan dicek, dicatat sendiri atau mungkin bisa di-download, banyak sekali sudah di internet. Nah, di poin kedua, jadi di pasal keduanya itu berbunyi pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka. Ini yang jadi dasar Bapak Ibu semua itu ini. Nah, saya yakin semuanya banyak yang berlomba-lomba. Setelah ingin jadi P3K paruh waktu, ingin diangkat menjadi P3K full time. Setelah jadi full time, ingin diangkat menjadi ASN, PNS. Semua manusia sama kok Bapak Ibu semua sifatnya. Saya pun sebagai paruh waktu ingin seperti itu. Namun kita juga harus bersyukur ketika sudah diangkat menjadi paruh waktu dan mendapatkan NIP, sudah bersyukur Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Nah, di sini pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka pertama, penyelesaian penataan pegawai non ASN. Nah, nih. Jadi untuk sebagai penataan tenaga non ASN itu tujuan utama. Kemudian pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Karena kalau misalnya honornya itu dihilangkan kemarin, maka akan kolab Bapak Ibu semua, instansi-instansi seperti itu. Kemudian memperjelas status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Sudah jelas bukan? Bahwasanya paruh waktu itu juga sama-sama ASN-nya. Di sini sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, selanjutnya nih, P3K paruh waktu itu kan untuk mengisi kekosongan dan juga sebagai formalitas kita biar bisa diangkat menjadi ASN. Nah, paruh waktu itu sama-sama dengan ASN semuanya, statusnya itu sama ASN. Namun yang berbeda adalah pada gajinya. Nah, gaji itu disebut apa? Kita bahas di sini. Kita lanjutkan. Di sini, kemudian terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kita sekarang akan membahas terkait dengan upah. Kalau di full time namanya adalah gaji, namun ketika di paruh waktu kita disebutnya adalah upah ya. Pada poin ke-9. Nah, coba kita cek mungkin ada lagi kata-kata upah. Nah, pada diktum pertama ada kata-kata upah juga di mana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara, sama ASN juga, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran di instansi pemerintah. Nah, di sini dijelaskan kan bahwasanya sesuai dengan ketersediaan anggaran di masing-masing instansi pemerintah. Nah, poin yang bisa kita ambil pertama adalah upah, yang kedua adalah sesuai dengan sesuai dengan kemampuan.
dari masing-masing instansi. Otomatis masing-masing instansi bisa berbeda-beda. Instansi tersebut bukan lembaga atau seperti apa, intinya nanti sesuai dengan kemampuan masing-masing instansi. Nah, kebijakannya seperti apa masing-masing instansi lah yang paham. Berbeda Bapak Ibu semua, kebijakannya entah itu dari misalnya dinas lain atau mungkin dari Pemprov Jatim dengan Pemprov Jabar akan berbeda kebijakannya. Intinya tidak mengurangi gaji sebagai non ASN sebelumnya. Itu ya, pada intinya itu. Nah, kemudian itu disebut upah. Kenapa? Karena dianggarkan melalui barang dan jasa, bukan dari belanja pegawai. Itu kenapa kok bisa disebut dengan kata-kata upah seperti itu. Nah, ketersediaan anggaran inilah yang menjadi dasar nanti Bapak Ibu semua untuk digaji berapa nominal gajinya. Kemudian gaji di sini kan sesuai dengan instansi pemerintah itu didasarkan dari APBD ya. Kalau dari APBN saat ini masih belum ada informasi, itu mungkin tidak akan masuk di perjanjian kerja ataupun SK. Tapi yang menjadi dasar kan instansi pemerintahnya itu. Nah, pemerintahnya itu berarti APBD, anggaran pendapatan belanja daerahnya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Kalau di Pemprov Jatim kan kemarin ada SK Gubernur, itu APBD. BPUPP juga itu APBD dari Pemprov Jatim. Sedangkan kalau untuk BOS itu dari APBN. Nah, yang BOS itu sampai saat ini itu masih tidak menjadi masukan di gaji sampai saat ini. Nah, nanti apakah bisa dimasukkan tunjangan? Itu saya kurang begitu paham ya, teknisnya seperti apanya. Kita lanjutkan. Selanjutnya di sini yang kata-kata upah pada diktum ke-9, P3K per waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan kebesaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, ini jadi Bapak Ibu semua digaji itu paling tidak samalah dengan sebagai non ASN-nya. Tapi tidak boleh berkurang atau mungkin bisa sesuai dengan UMR di masing-masing instansi. Nah, sekali lagi itu berbeda masing-masing instansinya. Kemudian yang ke-20, di sini tadi 19 ke-20 sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal dari selain belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, selain dari APBD itu diperkenankan. Nah, dianggarkan dari sumber lain tapi yang jelas tentunya, yang bisa menjadi dasar atau istilahnya jelas itu Bapak Ibu semua. Jelas sumbernya, jelas peng-SPJ-nya. Seperti itu. Itu kenapa disebut sebagai upah. Dan ke-21, P3K per waktu mendapat upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekali lagi upah yang dimaksud sesuai dengan ketersediaan anggaran masing-masing instansi dan boleh dianggarkan dari dana lain yang sifatnya pastinya tentunya jelas. Di SPJ kan jelas dan sebagainya. Mungkin sekian informasi dari saya. Ada komentar di kolom komentar. Ingin donasi pulsa di kolom deskripsi. Silahkan komentari video ini atau bertanya-tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.